Hari masih cukup pagi, matahari belum meninggi. Belum lama ia terbit dari ufuk timur. Alam mulai bergeliat. Dalam dinginnya hawa pagi ini, nampak serangga berwarna hitam terbang hilir mudik kian kemari. Mereka berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain, seakan tanpa lelah memanen nektar dan polen. Serangga kecil dan hitam ini adalah seekor lebah. Seperti halnya lebah dari genus Apis, lebah hitam ini juga menghasilkan madu dan propolis yang sangat bermanfaat bagi manusia. Bedanya, lebah kecil dari genus Heterotrigona ini merupakan stingless bee, artinya lebah yang tidak memiliki sengat. Ketiadaan sengat dari lebah hitam tersebut membuat serangga Meliponini ini relatif tidak membahayakan manusia. Menariknya, lebah tanpa sengat ini bisa dibudidayakan dan menjanjikan keuntungan tertentu bagi manusia. Kawan-kawan, mari simak video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, and subscribe. Tekan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan informasi menarik lainnya dari channel ini. Madu yang banyak dikonsumsi masyarakat hari ini biasanya berasal dari spesies lebah yang memiliki sengatan menyakitkan. Selain lebah dari genus Apis tersebut, saat ini peternak lebah di Indonesia mulai melirik potensi lebah tanpa sengat. Madu yang dihasilkan lebah tanpa sengat memang tidak sebanyak madu yang diperoleh dari lebah genus Apis. Namun, madu dari stingless bee memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya memiliki kandungan antioksidan lebih tinggi dibanding madu lebah Apis. Salah satu spesies lebah tanpa sengat penghasil madu adalah Heterotrigona itama. Spesies lebah trigona diperkirakan telah mendiami bumi sejak 135 juta tahun silam. Kemunculan spesies trigona ini diduga hampir bersamaan dengan munculnya tanaman berbunga dalam kelompok Angiospermae. Pada masa Kretasius, sejaman dengan era dinosaurus, sudah ada spesies Trigona prisca. Fosil lebah pekerja dari masa 74 hingga 96 juta tahun lalu telah ditemukan di New Jersey, Amerika Serikat. Madu lebah tanpa sengat dari spesies Melipona bicae ternyata pernah digunakan oleh bangsa Maya di Meksiko dan Guatemala untuk pengobatan berkaitan dengan pernafasan, pencernaan, luka terbuka, luka bakar, demam, dan sengatan hewan berbisa ditangani dengan menggunakan madu stingless bee.
Bangsa Mesir kuno telah memanfaatkan propolis baik dari lebah apis maupun lebah trigona dalam pengawetan mumi. Propolis lebah diketahui memiliki zat antibakteri yang mencegah pertumbuhan bakteri, sehingga tubuh jenazah tetap awet dan tidak mengalami pembusukan. Sementara masyarakat Yunani kuno sekitar tahun 350 sebelum Masehi memanfaatkan propolis untuk mengobati bisul. Di Syria kuno, propolis juga digunakan untuk menyembuhkan luka dan terapi pengobatan tumor. Sampai saat ini telah diketahui ada sekitar 60 genus dan 500 spesies lebah tanpa sengat yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Kawasan Indonesia sedikitnya memiliki 46 spesies yang pernah diidentifikasi. Jumlah ini dimungkinkan masih bisa bertambah jika ada temuan baru. Dari berbagai spesies yang ada, Heterotrigona itama merupakan spesies yang produktif menghasilkan madu. Lebah itama memiliki panjang antara 5–6 mm, jauh lebih kecil dari lebah sengat apis serana yang mempunyai panjang tubuh hingga 2 cm. Namun, di antara spesies Stingless bee, itama termasuk spesies dengan tubuh yang besar. Lebah itama bisa dikembangkan menjadi sebuah koloni yang besar. Dalam satu sarang, serangga Meliponini ini bisa dihuni oleh 5.000 ekor lebah. Lebah itama biasanya akan memulai aktivitas mulai jam 6 pagi dan berakhir jam 5 sore. Aktivitas paling aktif biasanya terjadi antara jam 10 hingga jam 12 siang. Lebah bekerja secara aktif keluar sarang untuk mengumpulkan nektar, polen, dan resin dari tanaman. Mereka juga melakukan pekerjaan bersih-bersih sarang dari keberadaan sampah, mengusir lebah yang cacat, menjaga sarang dari serangan musuh, dan lain-lain. Adapun taksonomi lebah Heterotrigona itama adalah sebagai berikut. Budidaya lebah Trigona itama tidak serumit beternak lebah dari genus bersengat atau apis. Hal yang perlu disiapkan untuk berternak lebah Trigona itama antara lain: 1. Ketersediaan koloni lebah itama dan ratunya. 2. Keberadaan lock atau stup atau kotak lebah. 3.
vegetasi yang baik dan menjadi sumber nektar, polen, dan resin. Jika ketiga syarat itu sudah terpenuhi, maka secara umum usaha beternak lebah itama bisa dimulai. Lebah Trigona itama di alam biasanya tinggal di pohon yang berlubang. Maka untuk membuat sarang bagi koloni lebah, usahakan untuk membuat kenyamanan seperti ketika mereka berada di dalam lubang pohon. Sebenarnya belum ada bentuk baku kotak lebah itama. Ada yang menggunakan log asli dari alam, ada juga yang dibuatkan sarang dengan memanfaatkan papan kayu. Bentuk sarang itama juga beragam. Ada tipe memanjang dan ada tipe yang menggunakan topping sebagai wadah madu. Agar lebah merasa nyaman, maka sebaiknya kotak sarang dibuat dengan papan dengan ketebalan tidak kurang dari 3 cm. Hal berikutnya yang perlu disiapkan adalah vegetasi yang mencukupi. Lebah itama membutuhkan tanaman penghasil nektar, polen, dan resin. Nektar biasanya diperoleh dari tanaman berbunga. Untuk tahap awal, teman-teman bisa melengkapi tanamanmu dengan bunga Batavia dan Trova. Bunga ini akan menjamin ketersediaan nektar dan sekaligus polen. Selain itu, kalian juga menyediakan bunga penghasil nektar lainnya, seperti bunga air mata pengantin, bunga porana, bunga luciana, kaliandra, dan lain-lain. Nektar ini akan diolah oleh lebah menjadi madu manis yang sering kita konsumsi, teman-teman. Untuk ketersediaan polen, kalian juga bisa menanam bunga Batavia, begonia, lamtoro, palem, kaliandra, dan lain-lain. Sedangkan untuk ketersediaan resin, kalian bisa mengandalkan tanaman pinus, mangga, kluih, sukon, singkong karet, sawo, dan lain-lain. Nah kawan-kawan, mudah sekali bukan memelihara lebah kelanceng Hedro Trigona itama. Kalian bisa memelihara sendiri lebah ini di rumah. Setelah lebah ini dipelihara dengan kesiapan vegetasi yang baik, maka mereka akan bekerja bagi kalian untuk menghasilkan madu, propolis, dan bee pollen. Nah teman-teman, sekian dulu videoku kali ini. Lain waktu aku akan sambung dengan video yang lebih menarik lainnya. Terakhir, jangan lupa like, share, and subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar kalian bisa melihat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.